Buku itu sudah menjadi bagian dari hidup saya, memiliki nilai yang sangat besar buat hidup saya. Ya, buku itu menjadi sumber apapun. Saya mau tahu sesuatu ya saya mesti lewat buku gitu. Halo, saya Laura Bangun Prinsloo dan dalam 12 menit ke depan saya akan membicarakan passion saya di buku. Nama lengkap saya Laura Sri Ulina Bangun. Lalu setelah menikah ditambah Prinsloo. Saat ini saya sedang menjabat sebagai Ketua Harian Komite Jakarta Kota Buku dan juga Ketua Yayasan 17.000 Pulau Imaji. Selain itu saya juga beraktivitas di perusahaan penerbitan milik keluarga dan juga perusahaan bisnis lainnya yang saya geluti bersama dengan suami. Di awal 2010, saya dan suami memutuskan untuk pindah ke Indonesia dari Selandia Baru. Saat saya datang ke Indonesia, saya membantu perusahaan penerbitan keluarga saya yang waktu itu sedang terpuruk ya. Dan banyak sekali perubahan-perubahan yang kita lakukan supaya penerbitan kami mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saya banyak sekali harus belajar tidak hanya dari buku, dari orang tua, tapi juga dari sesama penerbit lainnya. Sehingga saya memutuskan untuk bergabung dengan Ikatan Penerbit Indonesia. Selain itu juga saya tentunya banyak sekali menghadiri pameran-pameran tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Menjalin kerjasama dengan penerbit asing, entah itu sharing best practices sampai ekspor-import. Dan dengan begitu kita bisa memperluas wawasan kita. Saya menjalankan masa-masa kecil saya ya kebanyakan di toko buku, di pameran buku, dan masuk ke dalam industri penerbitan tentu tidak hanya kecintaan terhadap buku yang diperlukan ya. At the end of the day, it's a business. Ada banyak karyawan yang bergantung pada kesehatan perusahaan. Saat saya terpilih sebagai Ketua Komite Buku Nasional di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya juga meragukan diri saya karena saya bisa dibilang sangat baru di industri ini. Ya tentunya saya mengajak dukungan senior-senior di dunia penerbitan untuk membantu saya. Karena kalau tanpa bantuan mereka saya tentu tidak bisa menjalankan amanah itu. Komite Buku Nasional menjadi milik bersama dengan tujuan, visi, dan misi bersama. Tugas utama Komite Buku Nasional adalah untuk mempromosikan karya anak bangsa di panggung dunia. Sewaktu Indonesia menjadi tamu kehormatan di Frankfurt Book Fair 2015, kita mendapatkan momentum yang sangat besar untuk bisa lebih lagi mempromosikan dan bahkan menjual karya-karya kita ke penerbit asing. Pada saat penyeleksian buku ataupun karya intelektual dilakukan secara open call ya, jadi semua berhak untuk mengikuti proses tersebut. Tapi proses kurasi harus dilakukan dan dilaksanakan dengan cermat. Sewaktu kami di Komite Buku Nasional, kita mulai dengan program residensi untuk penulis agar bisa menghasilkan karya-karya yang jauh lebih baik lagi dengan dukungan pemerintah. Lalu pelatihan, database, ada translation funding program, dan banyak sekali program-program di Komite Buku Nasional yang sebenarnya tujuannya itu adalah mempromosikan karya anak bangsa pada saat mereka sampai di pameran.
buku-buku itu memang tepat sasaran dan tidak gampang untuk bisa menjual sebuah karya ke penerbit asing. Jadi memang perlu dipikirkan bahwa ini bukan pekerjaan 3 tahun saja atau jangka pendek. Ini semestinya kita baru di tahap awal dalam proses mempromosikan karya anak bangsa. Sejak adanya Komite Buku Nasional, sudah lebih dari 1.500 judul buku Indonesia yang terbit dan diterjemahkan di luar negeri. Tentunya Komite Buku Nasional tidak diteruskan di awal 2020. Ini merupakan kesedihan yang dirasakan bagi para pelaku. Tapi semoga nantinya setelah pandemi ini selesai, pemerintah masih bisa melanjutkan sebagian atau bahkan seluruh program dari Komite Buku Nasional. Halo, tadi soalnya saya nggak disapa. Sebenarnya banyak sekali tantangan atau problem yang kita hadapi di dunia perbukuan. 2 diantaranya minat baca. Ada yang berargumen bahwa bukan minat bacanya yang kurang, tapi akses terhadap bacaan. Sayangnya program tanggal 17 ongkos kirim ditiadakan itu sudah tidak ada juga, padahal itu bisa membantu ya. Lalu persoalan yang besar lainnya adalah pembajakan buku. Sejak pandemik malah problem ini makin membesar ya. Kita melihat banyak sekali PDF yang disebar lewat WhatsApp group. Ya, bahkan banyak sekali buku-buku bajakan yang dijual di marketplace, di e-commerce gitu. Untuk hal ini memang perlu ada ketegasan dari pemerintah ya mengenai policy dan bantuan hukum. Karena kalau kita pelaku mesti melakukan delik aduan, memakan waktu proses yang lama gitu. Ya buku itu menjadi sumber apapun. Saya mau tahu sesuatu ya saya mesti lewat buku gitu. Karena saya tahu kalau sudah diterbitkan oleh sebuah penerbit itu sudah melalui proses yang sangat lama, sangat panjang, mulai dari penulis, editor sampai ke penerbit gitu ya. Buku fisik ya membuat kita hanyut dari situasi lingkungan, distraction. Menurut saya penerbitan itu tidak akan mati. Ya konsepnya bisa berubah. Karena kita menerbitkan konten. Dalam industri sekarang ini kita penerbit ditantang untuk bisa berinovasi. Dan saat ini kita sudah bisa lihat bahkan di Indonesia banyak sekali konten-konten yang berasal dari buku sudah menjadi platform lain. Selama pandemi penerbitan kami banyak mengisi waktu untuk membuat konten-konten digital. Kami mengangkat beberapa konten yang menarik untuk dijadikan sebuah short videos. Selain itu, kami melakukan launching buku, book discussion, bedah buku, semuanya serba virtual. Di akhir masa Komite Buku Nasional, sekelompok dari kami mendirikan sebuah yayasan yang bernama 17.000 Pulau Imaji. Nama ini diambil dari slogan kami saat di Komite Buku Nasional, yaitu 17,000 Islands of Imagination, yang menggambarkan Indonesia dan kami usung kemanapun kami berpameran. Yayasan 17.000 Pulau Imaji ini adalah yayasan nirlaba, not for profit, dan kami tetap fokus pada literasi. Program-program yang kami lakukan diantaranya ada sedang baca apa, ada donasi buku, dan yang terbesar itu adalah sebuah festival konten kreatif Jakarta Content Week bekerjasama dengan Frankfurt Book Fair. Kami ingin menjadikan Jakarta Content Week ini sebagai hub konten kreatif di Asia Pasifik. Tips untuk penulis bisa menerbitkan bukunya di penerbit, mungkin pertama pastikan naskah Anda itu bebas dari plagiarism.
Ya, memang itu ide original dan jika Anda mengutip, pastikan Anda tahu bagaimana cara mengutip dengan benar. Yang kedua, do your research. Pelajari penerbit apa yang cocok untuk jenis naskah Anda. Dan pelajari juga terbitan-terbitan mereka seperti apa. Lalu cari juga penerbit yang memang cocok dengan kepribadian Anda. Nah, chemistry dan hubungan yang baik dengan penerbit Anda itu bisa menentukan suksesnya buku Anda gitu. Proses mencari tahu, proses membaca dengan waktu yang cukup lama sampai informasi itu ditemukan, itu tercipta dari budaya baca yang baik. Saya mau membagikan tips bagaimana bisa menumbuhkan kecintaan terhadap buku di rumah Anda. Yang pertama, schedule a time to read together every day. Yang kedua, give everything a name. Yang ketiga, say how much you enjoy reading. Yang keempat, read with fun in your voice. Yang kelima, know when to stop. Yang keenam, be interactive. 7, read it again and again. Yang kedelapan, talk about writing too. 9, point out print everywhere. Yang ke-10, get your child evaluated. Semoga anak Anda bisa mencintai buku seperti keluarga kami.